Tamara Tiasmara menghadiri rekonstruksi kasus kematian sang anak Dante. Tamara Tiasmara juga melakukan rekonstruksi saat mengantarkan dan menitipkan Dante ke rumah Yuda Arfandi. Ya, rekonstruksi yang diceritakan di rumah Yuda Arfandi ini dilakukan di lobi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pada adegan ke-6, Tamara Tiasmara mengantarkan langsung Dante ke dalam rumah Yuda Arfandi. Saat Tamara Tiasmara tiba, Yuda Arfandi tak ada di rumah. Tamara Tiasmara kemudian menitipkan sang anak kepada Art yang ada di rumah tersebut bernama Ahmad. Tamara Tiasmara juga menghubungi Yuda Arfandi untuk mengabarkan kelengkapan barang Dante. Setelah itu, Tamara Tiasmara melanjutkan perjalanan ke lokasi syuting. Setelah Tamara Tiasmara pergi, Yuda Arfandi bersama putrinya, M, tiba di rumah dan bertemu Dante. Pada adegan ke-10 Yuda Arfandi memeriksa kelengkapan berenang Dante. Yuda Arfandi terlihat memperhatikan anaknya bermain bersama Dante. Yuda Arfandi pada adegan ke-11 sempat kembali menelepon Tamara Tiasmara untuk bertanya soal kacamata Dante. Pada pukul 15 Yuda Arfandi bersama Dante dan anaknya pergi ke kolam renang dengan diantar sopir. Pada saat rekonstruksi, Tamara Tiasmara beberapa kali terlihat berbincang dengan polisi seperti menjelaskan apa yang dilakukannya. Sesekali Tamara Tiasmara menunduk dan menarik napas. Nantinya rekonstruksi itu akan dilanjutkan di kolam renang Palem di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kekejaman aksi Yuda Arfandi menenggelamkan Dante anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas tergambar dalam proses rekonstruksi. Melihat itu, Angger Dimas yang ikut hadir dan bereaksi. Dengan penuh emosi, Angger Dimas yang menyaksikan rekonstruksi kematian Raden Andante Halif Pramudityo itu. Dia menyebut Yuda Arfandi yang menenggelamkan sang anak sangatlah kejam. Angger Dimas tampak tak menyangka jika nasib putra semata wayangnya itu sangat tragis. Ya teman-teman nilai aja seperti apa. Kalau dari saya sih yaitu kejam, ungkap Angger, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Bahkan Angger Dimas meyakini jika pembunuhan Dante memang sudah direncanakan pelaku. Meski demikian, ia menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Itu, kemungkinan pembunuhan berencana, biar polisi yang jawab, ujarnya. Sementara itu, dikatakan Angger bahwa terkait motif Yuda menenggelamkan Dante hingga saat ini masih belum terungkap. Motif belum ada. Ya kita akan melihat bagaimana polisi dapat menyelesaikanlah kasus kematian Dante, katanya. Yang saya ingat dan gak habis pikir anak saya ditendang. Itu sangat kejam. Angger juga masih mengharapkan ia mendapat hukuman mati. Sementara, dalam unggahan story-nya, Angger mengunggah artikel yang menampilkan wajahnya. Ia mengungkap dukungan banyak pihak yang ini agar ia dikenai hukuman mati. Kawal terus bang, sampai terpampang nyata, kata salah satu kenalan. Harus wajib, ujar Angger. Keep the light on justice for Dante. Stay informed, stay engaged. Our vigilance is his voice, harap seseorang. Dan balas Angger. Sementara itu sebelumnya diketahui jika Tamara dan Yuda melakukan 2 hingga 12 adegan rekonstruksi kasus kematian Dante pada Rabu, 28 Februari 2024. Dikutip dari Kompas.com, rekonstruksi diawali ketika Yuda dan Tamara berkirim pesan WhatsApp. Lalu, adegan selanjutnya Tamara menyiapkan perlengkapan Dante. Tamara lalu menuju ke rumah Yuda untuk mengantar Dante. Ia kemudian menghubungi Yuda bahwa ia sudah sampai dan menitipkan Dante. Tamara kemudian berangkat ke lokasi syuting. Setelah itu Yuda memeragakan saat ia pulang ke rumahnya dari pet shop bersama anaknya. Di sana ia bertemu Dante yang dititipkan Tamara ke asisten rumah tangga Yuda. Dante sempat bermain dengan anak Yuda. Sementara Yuda mengecek kelengkapan alat renang Dante. Karena menemukan kacamata Dante tidak ada, Yuda kemudian menghubungi Tamara. Tak lama, adegan berlanjut ketika Yuda bersama anaknya dan Dante menuju ke kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Yuda mengajak Dante untuk berenang. Tersangka menghubungi Tamara, agar membawa Dante ke rumahnya. Kemudian di adegan terakhir yakni saat tersangka membawa Dante dan anak perempuannya, MME, 6, menuju kolam renang dengan menumpangi mobil. Rekonstruksi lalu dilanjutkan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi mulai dari awal sampai nantinya korban masuk kolam renang, Paparwira di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024, dilansir dari Kompas.com.
Kemudian ditenggelamkan, dan akhirnya diangkat sampai kemungkinan nanti menuju ke rumah sakit, imbuh dia. Saat itulah Yuda Arfandi tak mengetahui jika aksinya yang mengakses CCTV di kolam renang di ponselnya melalui website diketahui polisi. Sedangkan diketahui jika pihak kepolisian mengetahui aksi Yuda Arfandi lewat analisis digital bahwa fakta Yuda mengakses CCTV kolam renang saat perjalanan ke sana. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, ujar Wira. Wira mengatakan bahwa fakta tersebut sudah dibuktikan oleh analisis digital bahwa fakta Yuda mengakses CCTV kolam renang saat perjalanan ke sana. Pada faktanya tersangka mengecek CCTV melalui browsing, ini telah dibuktikan dari analisis digital, ucap Wira. Tersangka yang mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital, lanjut Wira. Wira juga menyebut bahwa bukti tersebut dapat menguatkan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Ini bisa diterapkan pasal 340 soal pembunuhan berencana, kata Wira. Dengan rekonstruksi ini bisa memberikan gambaran sampai akhirnya korban masuk kolam renang sampai ditenggelamkan dan dibawa ke rumah sakit, tutur Wira. Setelah rekonstruksi selesai di Polda Metro Jaya, rekonstruksi adegan 14 hingga 49C dilanjutkan ke kolam renang Duren Sawit. Di sisi lain Yuda melakukan pengecekan CCTV lokasi melalui website kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, menuju perjalanan ke sana. Seperti diketahui Yuda melakukan itu melalui website kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, menuju perjalanan ke sana. Namun, adegan 13 ini tidak diakui oleh Yuda. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, ujar Wira.